Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan seorang pemimpin yang hebat, yang mempunyai banyak ilmu dan tentunya menginspirasi. Tetapi sebelum kami berbincang-bincang, perkenalkan, saya Lutfiana Septi Susianti. Kali ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Hanan Faisal Apri dan di sebelah saya nama saya Rohmat Mu'alim. Oke, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan seorang pemimpin hebat, seorang perempuan yang berprestasi dan tentunya menginspirasi. Narasumber kita, beliau adalah Ibu Murtiatmi Warnaning Tias, Kepala SMK Negeri 1 Kemangkon. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Lutfi, Mas Hanan, Pak Rahmat. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah sehat. Sepertinya happy terus Ibu. Harus happy. Iya. Begini Ibu, kali ini kami ingin berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami di sini ingin menimba ilmu dari Ibu, sekedar sharing Ibu, agar kami mendapatkan pengalaman yang banyak. Ini terima kasih juga untuk waktunya yang diberikan libur-libur Ibu. Tapi insya Allah ini nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Imbas dari semangat panjenengan semua. Insya Allah, amin. Langsung saja Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan nanti kami ajukan secara bergantian. Dan ini untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin tahu Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah, termasuk dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Untuk identifikasi sebenarnya sangat gampang Mbak, karena kalau yang dua hal yang berbeda ya, kalau dilema etika itu sebenarnya kan dari dua hal yang memang sama-sama kebenarannya, tapi kalau untuk bujukan moral kan salah satunya adalah sudah penyimpangan ibaratnya. Jadi kalau untuk membedakan itu sangat mudah. Kalau memang dua-duanya adalah hal yang benar, berarti itu adalah dilema etika, dan itu bahkan sering terjadi. Kalau untuk bujukan moral kita mengambil keputusan jauh lebih mudah, karena yang satu baik atau benar, yang satunya tidak baik. Tapi kalau untuk dilema etika itu yang kadang-kadang membutuhkan keputusan yang betul-betul kita harus banyak kompromi begitu. Mungkin itu. Berarti memang dilema etika itu kita harus benar-benar mengambil keputusan secara tepat ya Bu, biar tidak merugikan siapapun. Betul. Bisa gitu. Yang kedua Bu, sekarang ini bagaimana cara menyikapi pengambilan keputusan di mana keputusan itu nantinya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Tadi dilema etika untuk mengambil keputusan selama ini mungkin juga sudah dilakukan di SMK Negeri 1 Kemangkon. Mungkin untuk Pak Rohmat dan Pak Hanan juga sudah sering, ketika ada dua hal yang sama-sama benar dan itu harus diputuskan, biasanya sih saya tidak langsung memutuskan saat itu, tapi bisa sharing dengan para waka bagaimana pendapat mereka, terus langkah mana yang paling tepat, dan kita mengambilnya resiko yang paling kecil atau kemanfaatan yang paling besar itu yang kita ambil. Ya, berarti memang harus ada pertimbangan, tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi perlu dikomunikasikan dengan yang lain juga. Salah gitu ya, benar salah mengambil keputusan. Memang kita harus nantinya mengambil keputusan secara tepat. Moga Mas Hanan apa Pak Ahmad dulu? Nun sewu Ibu, kita gantian. Oke. Kita juga perlu tahu, karena dalam hal ini di dalam program Guru Penggerak ini kan pada kebetulan pada tema hari ini kan untuk masalah kepemimpinan, bagaimana caranya menyikapi ketika ada masalah dilema etika dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk masalah tersebut Bu, langkah-langkahnya seperti apa? Contoh, apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Itu Bu. Untuk langkah-langkahnya sudah sedikit disinggung juga ya. Kita bisa ibaratnya mengambil fakta-fakta kayak gitulah, dari mana saja, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang nanti paling baik. Makanya biasanya kan kalau di
kita kan ya. Betul. Itu pasti saya akan mengambil memanggil waka, kemudian wali kelas, bahkan guru BK terkait pengambilan keputusan. Kayaknya juga udah pernah lah di sekolah kita terkait misalnya dengan Mas Abdal ya, Iya. yang anak tercinta panjenengan kayak gitu ya. Bagaimana kita mau ngambil keputusan itu kan harus mikir nanti harus bagaimana, nanti dia akan bersekolah atau tidak. Sebenarnya kita kan tetap harus bagaimanapun siswa itu jangan sampai keluar begitu Betul, kan, harusnya nggak ya, tapi juga melihat kepentingan-kepentingan yang lain. Maka yaitu bagaimana dari pendapat waka, wali kelas, bahkan sampai kita apa namanya ya, mengundang Diupayakan ke- psikiater betul, seperti iya. itu adalah salah satu langkah agar kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat mungkin itu. Jadi harus banyak diskusi seperti itu Mas ya. Nggih, betul. Berarti kan tadi disampaikan oleh Ibu ketika dengan Bu itu kan memang harus komunikasi dengan internal dulu Iya, Ibu, tidak hanya dari pimpinan tapi juga masukan dari Masukan teman-teman dari- mereka dan yang lain. Kemudian ini Bu, apa namanya? Apa saja yang paling dianggap efektif Ibu ketika dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika gitu, yang paling efektif gitu. Yang jelas skala prioritas ya, mungkin misalnya apa namanya, skala prioritas yang harus paling dulu ya. Kemudian yang kedua itu mengambil resiko yang paling kecil, resiko yang paling kecil dari segala keputusan yang misalnya dari waka 1 seperti ini pendapatnya, waka 2 dan seterusnya. Saya tidak akan mengambil keputusan sendiri kan. Betul. Maka ayo kita diskusi mana sih kira-kira resiko yang paling kecil dan itu yang kita ambil. Tuh, berarti kan mempertimbangkan banyak hal lah ya Bu. Banyak Intinya hal, banyak jangan hal. sampai merugikan murid dan Iya sekolah. betul. gitu. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu Bu terkait dengan sebuah penyelesaian kasus terkait dengan dilema etika? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau terjadwal atau bagaimana prosedurnya Ibu? Kalau untuk jadwal mungkin secara ini enggak ya, kita enggak jadwal sih. Nah, kalau misalnya tidak ada kasus ya juga nggak mungkin dijadwalkan gitu kan. Terus kalau misalnya ada ya kita prioritaskan, ini banyak kasus, apakah harus ini dijadwal hari ini tidak. Kalau memang prioritas harus segera diselesaikan ya kita segera mengundang teman-teman kayak gitu. Terus tidak ada jadwal khusus yang jelas tapi menggunakan skala prioritas. Dan tadi jangan mengambil keputusan pada saat yang kita sedang emosi gitu ya. Jadi konlerem disit gitu ya. Mungkin kalau misalnya harus hari ini ya tidak. Sekarang ada kasus harus diputuskan saat itu juga. Paling tidak ya ada diskusi, ada saatnya dia harus cooling down baru kita mengambil keputusan gitu. Berarti ketika dalam mengambil keputusan pun harus melihat diri sendiri gitu Bu, sedang kondisi rileks yang atau emosional Iya, juga. KSE-nya Kan, begitu kan. ya. Betul. KSE-nya Soalnya harus kalau ada. dalam kondisi emosi juga bahaya Iya, ya Bu, bahaya. Bu, nanti tidak Kan biasanya tepat, tidak gitu. bisa berpikir jernih gitu Betul, ya. Kalau iya. sedang emosi ya karpe beda Nggih, gitu. betul sekali Bu. Iya. Nggih, mungkin dari saya Bu. Pertanyaannya, monggo Mas Yana. Nggih, langsung Ibu ini masih menyambung lagi untuk Sambung menyambung ya. saling menyambung. Nggih, selanjutnya menurut Ibu nggih, bagaimana cara menghadapi tantangan dalam kasus dilema etika? Dilema etika tantangan terbesar itu adalah dari warga sekolah. Justru kadang-kadang dari guru sendiri ya. Iya, betul. Contoh kemarin itu sebenarnya Pak Rohmat paham banget lah. Guru-guru itu sudah jangan kon metu dan gitu ya. Tapi kan sebagai seorang pimpinan tidak bisa seperti itu. Kita juga harus melihat dari sisi siswa, bukan melihat dari sisi kita Iya, saja sebagai pendidik. Dan itu tantangan terbesar. Mesti ketika mengambil keputusan seperti ini pun, gitu kan ya, pasti ada. Nah, itu yang berat ya, betul. Tapi ya di mana tempat pasti itu ada. Sehingga ketika kita sudah ada dasarnya, terus sudah ada diskusi dengan teman-teman, saya kira itu ya akhirnya mereka juga akan bisa menerima. Walaupun pada akhirnya juga di tengah jalan hilang juga gitu. Sudah dipertahankan tetap hilang kan gitu ya, tapi ya memang harus begitu. Berarti dan juga bukti-bukti nggih penting sekali. Iya Bu. iya harus Bukti. dokumen Dokumen Harus gitu, ada dokumen bukti itu kan memang Iya. harus siap lah, karena ya kalau berita keluar itu kan juga
Iyalah. kita harus siap-siap. Nanti nyenangan ya, dan nanti suatu saat jadi pimpinan juga harus gitu. Jangan karpet dewek kayak gitu. Oke, Yang siap, karpet siap. dewek jadi ya Mas. Oke, selanjutnya menurut Ibu nggih, faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan itu apa saja Ibu? Yang paling gampang terbagi masalahnya. Kemudian dukungan dari warga. Kalau dari dukungan warga itu mengerucut ke hal yang satu itu ya gampang ya. Yang susah kan kalau dua kubu, ibaratnya ada kubu itu yang satunya sama-sama kuat, itu kan kita juga susah Mas. Gitu. Tapi ya tadi dengan adanya dokumen yang apa namanya ya, Lengkap, dokumen yang lengkap, data yang lengkap, paling tidak informasi yang cukup juga itu akan mempermudah. Oke, terima kasih. Oke, dan ini terakhir Bu, pembelajaran apa yang dapat kita dipetik nggih dari percakapan kita hari ini nggih, terus dari pengalaman Ibu dalam kasus dilema etika ini Bu? Banyak. Yang pertama itu tadi, jangan pernah mengambil keputusan dalam kondisi emosi. Kemudian jangan terlalu otoriter ya. Nggih. Terus pokoknya aku sih ngambil keputusan. Saya yakin guru-guru pun kalau misalnya saya ngambil keputusan ya tidak akan protes kalau grundel gitu ya. Tapi iya, gitu. Tapi itu tidak boleh gitu ya. Iya, Itu tidak boleh, jadi selalu dengarkan suara warga. Oh, Voice ya Mbak. Kalau di CGP itu ada voice-nya. Dengarkan suara dari warga, terus itu ambil resiko yang paling kecil dan manfaat yang paling banyak. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih, luar biasa ini bisa menjadi panutan Gimbok. Siapa tahu jadi pemimpin, siapa tahu jadi Iya, pemimpin RT apa RW kan. keluarga Iya, minimal Saya tak itu. belum gitu. Iya, nanti kan Segera Oh, iya. proses kayak gitu. Oke. Bisa kesuwen. Jadi selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ibu Lutfi. Oke, terima kasih. Ini terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Sedikit atau sebentar kita berbincang-bincang, tetapi insya Allah manfaatnya luar biasa ya. Pengetahuan baru juga untuk kami. Ternyata memang ketika membuat keputusan sebagai seorang pemimpin memang harus membuat keputusan yang bijak ya. Banyak hal yang perlu kita pertimbangkan Iya, untuk betul. membuat satu keputusan memang seperti itu ya. Walaupun memang kalau satu keputusan itu pasti ada yang pro dan Iya, kontra pasti, gitu. iya. Tetapi ya memang itu yang harus Sekecil dijalani. apapun ya pasti ada loh. Coba aja sekecil apapun kita keputusan mesti ya nasi ngerasa seneng gitu kan. Iya. Dan saya tahu betul itu ya, di sekolah kita yang sedikit pasti ada ya. Tapi kan yang paling sedikit lah. Mana yang paling sedikit tidak baiknya ya itu yang kita ambil. Kalau untuk semuanya untuk itu nggak mungkin. Semuanya puas ya ora bisa. Gitu ya. Pasti ada. Keluarga gitu, teman juga gitu. Yang pasti itu nanti keputusan yang terbaik untuk bersama. Iya, Itu, untuk Ibu. bersama. Itu yang paling prioritas itu Iya, Ibu. betul. Ya, terima kasih untuk waktunya Ibu. Mohon maaf kalau kami ada kesalahan. Terima kasih untuk semua ilmunya hari ini. Insya Allah Sama-sama. benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu, nggih. Pak Rohmat, Pak Handan. betul. Semoga sukses untuk Amin, panjenengan amin, semuanya. amin. Terima kasih untuk doanya. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Insya Allah akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua, tidak hanya untuk kami para CGP, tetapi mungkin untuk teman-teman yang di luar sana. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini mempunyai banyak manfaat. Demikian dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan melakukan obrolan, ya. Kita wawancara menimba ilmu dengan seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang berdedikasi tinggi, dan insya Allah seorang pemimpin yang selalu menginspirasi. Tetapi sebelum kita memulai perbincangan kita, perkenalkan saya Lutfiana Septianti, dan kali ini saya tidak sendiri karena saya bersama rekan saya. Ya, perkenalkan saya Hanan Basal Apri. Nama saya Rohmat Mu'alim. Ya, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah pengambilan keputusan berbasis
nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan seorang pemimpin yang hebat, ya, seorang pemimpin yang berprestasi dan selalu menginspirasi, beliau adalah Bapak Priyo Patmono, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Karangjambu. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ini terima kasih untuk waktunya untuk Ya. berbincang-bincang dengan kami di sela kesibukan Bapak ya. Gini Pak, langsung saja nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti kami akan bergantian untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin dimulai dari saya dulu Ya, Pak, langsung monggo, saja. monggo. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan. Ini sebagai bentuk sharing kita untuk Ya. berbagi seperti itu. Gini Pak, bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah? Itu termasuk dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum saya jawab, selamat kepada teman-teman semuanya yang sampai saat ini sudah pada tahap modul berapa ini? 3 ya? Ya, 3.1. 3.1. Tidak semua teman-teman guru bisa mencapai pada tahap ini. Terkait dengan permasalahan kasus, mengidentifikasi apakah itu termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Tentu dalam satu institusi lembaga, khususnya di dunia pendidikan, kita sering mendapatkan permasalahan-permasalahan, kasus-kasus. Lah, bagaimana ketika satu kasus yang dihadapi di sekolah, baik oleh Bapak Ibu guru maupun saya sebagai kepala sekolah, itu bisa melihat apakah ini satu kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kita lihat satu permasalahannya ketika kasus itu merupakan satu yang memiliki nilai kebenaran, dua-duanya benar dan harus diputuskan. Kita memilih memutuskan itu karena pertimbangan ketika bujukan moral itu kan kasus yang benar dan salah. Kalau benar salah ya tentu apa yang harus kita pilih itu adalah bagian yang kebenaran, nilai-nilai yang memiliki nilai kebenaran. Tapi ketika itu adalah dilema etika, memiliki nilai kebenaran yang sama, nah itu kita harus memilih, mempertimbangkan bobot yang lebih besar, dampak yang lebih besar yang akan terjadi jika kita memutuskan satu kasus yang dilema etika itu. Begitu. Berarti kesimpulannya ketika dilema etika memang kita harus benar-benar Iya. dalam memutuskan mempertimbangkan banyak hal gitu Pak. Betul, dan kita harus melibatkan stakeholder juga karena kita tidak lepas ketika akan memutuskan membuat satu keputusan, maka itu bukanlah keputusan personal, keputusan individu. Karena ketika individu itu memutuskan biasanya banyak sekali faktor-faktor. Mungkin ada faktor senang dan tidak senang, atau faktor kaitannya dengan pribadi dan lain sebagainya. Sehingga nanti dalam kasus itu kita putuskan, nah kita harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, perangkat-perangkat lain, sehingga hasil akhirnya nanti adalah satu keputusan yang memang benar-benar berdampak positif seperti itu. Oke Pak. Kemudian kalau misalnya ada kasus seperti itu ya Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menyikapi dalam pengambilan keputusan, tetapi ketika kepentingannya itu sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak? Iya. Begini teman-teman, ketika menyikapi satu kasus dilema etika, tentu seorang pemimpin memiliki perangkat, memiliki rekan kerja, ada tugas-tugas, urusan-urusan lah. Kita libatkan semuanya. Dari sekolah kita libatkan. Ada
guru apel, ada guru BK, ada kesiswaan, itu di dalam satu sekolah. Kemudian kalau agak menyangkut dengan masyarakat, maka kita juga punya komite. Kita punya komite sekolah yang bisa kita berbagi permasalahan itu, bagaimana pertimbangan-pertimbangan apa yang bisa disampaikan oleh komite terkait ketika dalam satu sekolah itu ada kaitannya yang kasusnya tidak hanya ada di dalam sekolah itu sendiri. Kemudian juga ada orang tua. Orang tua juga perlu kita libatkan untuk mencari solusi, karena ketika orang tua dilibatkan tentu ada pandangan lain, ada masukan lain, ada cara pikir yang berbeda mungkin dari yang dipikirkan oleh teman-teman guru di sekolah. Jadi melibatkan seluruh organ yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian keluar ada orang tua, ada komite, pengurus komite sekolah, itu sebenarnya dilibatkan, sehingga arah dan hasil dari komunikasi, diskusi semua lini, semua pihak akan menghasilkan satu keputusan yang baik, tentunya seperti itu. Iya. Berarti memang pertimbangan dari tidak hanya intern aja ya Pak? Iya, maksudnya nggak cuma guru, kemudian komite, tapi memang orang tua juga Betul, wajib untuk perlu diikutsertakan ya, Iya, untuk betul. pengambilan satu keputusan. Ya, memang saya rasa juga itu sangat penting ya, karena semuanya memang berkontribusi terhadap satu keputusan yang kira-kira nantinya tidak membuat rugi salah satu Dampaknya, pihak. iya, iya. Gitu, Snika. Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya, nanti kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Rok. Monggo. Terima kasih Bu Lutfi. Pangapunten nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Kita ngobrol. Kita sharing saja, Nggih, berbagi. Dalam kesempatan kali ini di modul 3.1 ini kita ada tugas untuk menimba ilmu, sharing kepada pimpinan satuan pendidikan. Nah, dalam hal ini kita kepengen mencari tahu, mencari ilmu dengan Bapak Priyo supaya bekal nanti untuk kita begitu. Nah, adapun pertanyaan yang selanjutnya tadi 2 pertanyaan oleh Bu Lutfi, ini saya melanjutkan. Ini Pak, terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk masalah tersebut Pak, seperti apa begitu yang Ya. tadi disampaikan? Ya. Terkait dengan langkah dalam atau arah prosedur yang harus diambil oleh seorang pimpinan dalam menyelesaikan satu permasalahan, satu kasus, apalagi ini adalah kasus dilema etika, yaitu yang pertama jelas itu mengidentifikasi permasalahan itu, seberapa berat bobot dari permasalahan itu. Ketika memang satu permasalahan ini berdampak, ketika sudah diambil keputusan kok nanti berdampak terhadap personal, bisa guru, bisa murid, itu harus benar-benar kita jeli permasalahan seberat mana sih, kayak gitu, sehingga komunikasi yang baik, menganalisis kasus-kasus itu, kenapa kasus itu bisa timbul, nah, terus faktor-faktor yang menyebabkan kasus itu bisa terjadi, nah, terus dampaknya apa yang nanti akan dihadapi baik oleh sekolah sebagai institusi, oleh siswa atau guru, maupun kepada lingkungan. Nah, ini langkah-langkah awal, sehingga ketika ini sudah bisa kita kupas secara mendalam, secara jernih, maka langkah berikutnya akan mudah kita ambil. Ini ketika kasus itu sudah jelas, maka keputusannya juga akan mudah diambil. Seperti itu Pak Rahmat. Oke, berarti yang paling atau langkah utama yang kita perlukan adalah identifikasi masalah. Iya, betul. Supaya kita tahu apa sebenarnya yang terjadi. Faktor-faktor awal. Iya, itu. betul sekali Pak. Oke, kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja Pak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika Pak, baik konflik lahir maupun batin. Oke, di hal yang kami rasa efektif ketika kita menghadapi satu permasalahan,
tentu permasalahan itu tidak akan lebih mudah kita selesaikan jika kita berbagi permasalahan itu dengan rekan-rekan. Demikian juga ketika rekan menghadapi satu masalah, itu saya dorong kepada teman-teman untuk saling berkomunikasi antar semua elemen. Ketika seorang guru mendapati permasalahan di kelas, tentu kita lihat permasalahan itu tadi. Ketika berat, maka dia harus komunikasi dengan wali kelas. Kemudian wali kelas mencoba misalnya menyelesaikan. Kata tidak bisa, maka naik lagi ke guru BK. Guru BK berarti nanti ada kolaborasi dari guru mapel, guru wali kelas, kemudian guru BK menyelesaikan bersama-sama. Kesiswaan jangan lupa harus dilibatkan. Ketika hal-hal itu semuanya belum bisa, maka kita berdiskusi bersama dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah. Apa yang harus diambil sekolah ketika menghadapi kasus dilema, khususnya yang dilema etika, bukan bujukan moral. Kalau bujukan moral saya kira kita sudah tahu, karena dua perbandingan permasalahan itu kan nilainya sudah berbeda, benar dan salah. Ketika benar dan benar, inilah yang kadang butuh pertimbangan. Iya betul, benar. Sehingga semua personal di sekolah itu mengetahui. Nah, ketika nanti sudah diputuskan, juga mereka sudah mengetahui, bukan diputuskan oleh seorang kepala sekolah sendiri. Nanti ketika kepala sekolah memutuskan sendiri, teman-teman yang lain tidak mengetahui, terus berdampak luas kepada lingkungan kan. Seperti itu. Jadi semuanya harus tahu kolaborasi dan komunikasi di dalam sekolah terkait dengan permasalahan itu harus benar-benar clear, harus benar-benar jelas, sehingga semua memang berperan, harus punya peran yang aktif, peran-peran yang bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan satu masalah itu, Pak. Berarti yang dianggap efektif berarti langkahnya itu adalah semua warga sekolah, baik dari komunikasi dan kolaborasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, kayak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepada kepala urusan dan sebagainya harus berkomunikasi, dan peran aktif dari masing-masing itu harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya, yang clear, betul. Biar nanti ketika di akhir keputusan itu menjadi keputusan bersama, bukan hanya keputusan pimpinan, betul. Nanti efektif semua. Kemudian dari saya satu lagi, Bapak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau terjadwal, Pak? Bagaimana prosedurnya, Bapak? Ya, terkait dengan jadwal schedule penyelesaian, kita kembali lagi lihat seberapa berat permasalahannya dihadapi. Ketika permasalahan itu berat, satu. Kemudian yang kedua menyangkut beberapa unsur. Kemudian kita lihat juga dampaknya, dampak apa yang terjadi ketika nanti satu kasus itu sudah diputuskan. Maka dalam penyelesaian itu ya bisa cepat, juga bisa lambat. Perlu jadwal atau secara langsung terkait dengan permasalahan itu. Ketika masalahnya berat, dampaknya luas, maka kita harus pelan-pelan dan harus terjadwal, berarti kan harus punya mencari informasi yang benar-benar lengkap, informasi yang bisa menggali seluruh pihak, informasi yang bisa arahnya nanti adalah penyelesaian solutif, seperti itu. Sehingga mau cepat atau mau lambat ya tergantung dari permasalahan itu, gitu. Karena apa? Itu ketika berat, gampangnya luas, maka ketika kita menyelesaikan dengan salah serampangan, buru-buru, tentu akan berdampak kepada institusi, kepada sekolah, bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada kepala sekolah, tapi kepada seluruh pihak yang ada di sekolah itu.
Itu Pak Roman. Oke, berarti terjadwal dengan catatan melihat kasus Iya, berat. betul. Kalau itu masuk kategori berat, berarti kan butuh tahapan untuk mencari data, Betul. dan dokumen Banyak yang lain. pertimbangan mungkin ya Pak Betul Roman? sekali, Iya. banyak Banyak pertimbangan. Kalau masalah dikira itu kecil, saya kira hanya komunikasi dengan beberapa orang Betul. selesai lagi. Selesai, iya. Betul sekali. Terima kasih Bapak. Itu dari saya, nanti dilanjutkan oleh saudara saya ini Bapak Gana. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Saya juga ucapan terima kasih juga kepada Pak Brio ya sebagai kepala sekolah yang luar biasa. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali, saya acungin jempol berapa ini ya, salah satu kepala sekolah. Kalau saya katakan itu kepala sekolah di atas awan lah ya. Negeri atas awan. Ya, Pak. negeri atas awan Wah, betul iya. ya, karena luar biasa kalau diceritakan panjang lebar. Ya, langsung saja Pak Brio. Menurut Pak Brio sendiri, bagaimana cara menghadapi tantangan dalam kasus dilema etika? Ya. Ketika kasus itu terjadi, misalnya terjadi ya dilematika, benar lawan benar. Tentu pertimbangan cara menghadapinya, ya kita lihat berdampak seperti apa, begitu. Ketika keputusan diambil, dampaknya seperti apa. Kan memang kadang terasa sulit sekali, terasa sulit ketika dilema etika itu dihadapi. Satu sisi dari faktor permasalahan itu benar, satu sisi juga benar. Dari kedua kebenaran itu kita harus memilih salah satu. Nah, benar ini belum tentu kadang diterima oleh orang banyak, orang lain. Kita harus juga memperhatikan ketika kita memilih benar tetapi berdampak kepada orang lain, orang banyak. Pertimbangan apa yang harus nanti kita sampaikan, seperti itu. Tentu di sekolah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membutuhkan pemikiran lebih, berpikir bersama antara pimpinan, kepala urusan-urusan, wali kelas, orang tua, siswa juga harus dilibatkan. Jadi menghadapinya ya melibatkan seluruh pihak, termasuk sebagai pimpinan juga punya atasan lagi. Kita bisa melibatkan ke dinas pendidikan, gitu, ke pengawas. Kita minta bantuan, saran, masukan yang arahnya adalah untuk memberikan dukungan kepada sekolah ketika akan mengambil satu keputusan itu, Mas Ana. Berarti ya itu ya Pak, segala keputusan itu emang harus dilihat dampaknya yang resikonya paling kecil ya. Iya, Paling kecil betul. dan, keuntungannya yang paling besar lah itu Nah, ya. itu. Seperti itu ya Pak Brio. Bagi yang memiliki permasalahan. Oke, betul. Oke, selanjutnya Pak Brio, faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan itu apa saja? Ya. Faktor yang dapat mendukung agar sekolah dapat mengambil keputusan, yang pertama, analisis yang jelas. Analisis dari kasus itu harus jelas, sehingga akan terbuka faktor-faktor awal penyebab. Nah, penyebabnya apa saja sehingga kasus itu timbul. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak yang akan ditimbulkan nanti. Itu. Ketika analisisnya jelas, informasi dari seluruh pihak masuk, tertata, jangan lupa bukti dukung. Penting ya bukti dukung. Sangat penting sekali. Jadi tidak hanya kita bicaranya ya by fakta, by data. Iya, by data. Iya. Kalau nggak ada Tidak. datanya mungkin nggak Nah dipercaya. itu Berarti walaupun ya. kadang kita sudah melakukan panjang apa saja, ketika mana, ditanya, ya. nah ketika Mana, gitu. dokumen pendukungnya itu penting sekali. Ya. Jadi
kami di sekolah mendorong teman-teman ketika melakukan sesuatu hal terkait dengan permasalahan harus ada minimal tulisan-tulisan, tanggal, waktu, atau yang paling valid ya mungkin foto, tanda tangan yang bersangkutan, orang tua dan lain sebagainya. Itu yang akan memudahkan kita, mendukung kita. Apapun yang akan kita lakukan, ketika kita dukung dengan data, maka insya Allah semuanya valid. Seperti itu. Bukan omong kosong. Oh iya, siap. Iya. Ya berarti kabar yang pertama itu ada identifikasi masalah ya. Iya. Terus nanti dampaknya apa ya. Jadi semua bisa jelas lah untuk Iya. nanti pengambilan keputusan Betul. yang terbaik lah. Iya. Dan ini terakhir Pak Priyo, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari percakapan kita, terus pengalaman Bapak dalam kasus dilema etika ini. Ya. Apa yang dapat saya sampaikan dari pembicaraan ini adalah yang pertama tentang identifikasi kasus-kasus, terutama kasus yang dilema etika tadi, benar lawan benar. Susah diputuskan. Keputusannya melibatkan orang banyak. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil bagaimana? Apakah kita hanya melihat satu sisi, mengesampingkan sisi yang lain, atau semua sisi harus kita libatkan, semua sisi harus kita lihat, sehingga dampak yang akan timbul adalah dampak yang positif. Kemudian meminimalisir dampak yang negatif, seperti itu. Kemudian apa ya? Pengalaman. Iya, pengalaman yang pernah saya ambil ya terkait dengan kasus dilema etika, banyak terkait kepada pernah satu itu staf tata usaha kami yang katakan gini, staf usaha, saya punya staf usaha, tata usaha, statusnya negeri, tapi rumahnya jauh, sama seperti saya, ya, berprestasi. Nah, ketika saya masuk ke situ, dia sudah memberikan, saya analisis ini, dia maju pengen pindah dengan alasan jauh dan lain sebagainya, karena di situ juga sudah cukup lama, sehingga kan ada dua kebenaran di situ. Yang pertama, saya ganduli kenapa? Karena dia berprestasi di sekolah saya. Yang kebenaran yang kedua adalah saya juga kasihan, karena jauh seperti itu. Sehingga dari hal itu saya analisis dan saya ambil kesimpulan ya. Kita nunggu dari dinas daerah Tendik tenaga pendidikan di dinas pendidikan, apakah ada pergeseran atau tidak. Nah, ternyata alhamdulillah ada pergeseran. Jadi komunikasi antara staf saya dengan di Tendik juga menjalin komunikasi terkait dengan kasus itu. Dan alhamdulillah dari Tendik mengizinkan untuk tidak. Dan saya juga mengizinkan. Kenapa mengizinkan? Lah itu tadi beratnya, Kasihan ya. iya enggak, beratnya itu Berprestasi. iya, Iya. staf di situ yang terbaik. Kemudian kebenaran yang lain itu jauh, kasihan pindah. Sehingga dengan perpindahnya itu bisa meningkatkan kesejahteraan, mungkin meningkatkan lebih dapat berprestasi. Dan saya harapkan ketika staf itu pindah, maka harus bisa meninggalkan ilmu-ilmu yang baik kepada teman-teman yang ada di sekolah, sehingga ada untuk lanjutannya nanti pengerjaan administrasi staf ke-TU-an di sekolah itu bisa berjalan setelah beliau mutasi. Seperti itu Pak Kanan. Luar biasa ini Iya. ilmunya ini.
Ya, terima kasih segala ilmunya ini nanti bisa kita serap dan kita terapkan ya, semoga tetap ya Bu. Ini sharing saja, ini sharing saja. Saya pun juga belajar lah. Saya masih belajar terkait dengan berbagai macam peristiwa, berbagai macam permasalahan yang timbul, dan juga belajar dari teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semangat, saya juga menjadi lebih bersemangat. Teman-teman yang lain yang masih dalam taraf mengikuti PGP ini semoga lancar, semoga selesai, amin. Dan nanti statusnya C-nya hilang. Oh iya. Dan intinya apa? Intinya bisa menerapkan, mempraktikkan ilmu yang sudah didapatkan di PGP di sekolah, di ekosistem sekolahnya masing-masing. Kemudian bisa menularkan, bisa menggerakkan teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya saya tutup dulu nih. Iya. Mungkin hanya itu beberapa pertanyaan yang kami sampaikan Bapak sebelumnya. Sebelum ditutup kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua waktu dan semua informasinya. Insya Allah ini memang benar-benar menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya untuk kami CGP, tapi mungkin untuk teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini, semoga memberikan manfaat yang banyak. Terima kasih sekali atas waktunya. Oke, demikian bincang-bincang yang kami dengan Bapak Rio ya, dapat disimpulkan kalau dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin itu tuh ada 3 kata kunci, yaitu komunikasi, kolaborasi, dan diskusi. Karena semua keputusan yang diambil itu harus bermanfaat untuk kita semua dan tidak merugikan orang lain, seperti itu. Demikian video kita kali ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.